Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syahar Banu, bersama saya sudah ada dua teman saya, Christine Indah dan Jose Andreas. Di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudulkan Comparison of Road Geometric Plan Between Using AutoCAD Civil 3D Application with Using Bina Marga Method. Dengan studi kasus jalan alternatif Jalan Raya Anyar, Lebak, Banten dari STA 0+00 sampai dengan 3+365,62. Next. Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten di Banten. Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 meter di atas permukaan laut. Di dalamnya terdapat pemukiman yang tidak padat, namun memiliki potensi sebagai kawasan wisata alam, terutama pantai. Maka dari itu, proyek pembangunan jalan alternatif ini diproyeksikan agar penduduk merasakan akses yang lebih mudah ke tempat tujuan dan dapat menumbuhkan perekonomian daerah tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, perhitungan atau perancangan jalan dengan menggunakan software diharapkan dapat menggantikan perancangan dengan cara manual. Penggunaan software ini akan membuat perencanaan pembangunan infrastruktur semakin efektif dan efisien dari segi biaya, waktu, dan sumber daya. Adapun perencanaan pembangunan jalan baru ini adalah pekerjaan perencanaan jalan perkotaan dengan klasifikasi jalan kolektor sekunder kelas 3A, tipe jalan 2 lajur 2 arah, tak terbagi, kecepatan rencana 80 km per jam, lebar bahu jalan 1,5 meter, lebar bahu jalan 2 kali 3,5 meter, serta lebar penguasaan jalan 30 meter. Perencanaan ini menggunakan software AutoCAD Civil 3D yang menggunakan standar acuan ASTA 2011. Namun untuk kriteria perencanaan tetap direncanakan sesuai dengan aturan tata cara Dirjen Bina Marga 1997. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan merencanakan serta menganalisis perbandingan perencanaan geometrik jalan menggunakan software AutoCAD Civil 3D dengan cara Bina Marga, serta lebih memahami disiplin ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan mengenai geometrik jalan raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui selisih atau perbedaan hasil dari perencanaan geometrik jalan menggunakan software AutoCAD Civil 3D dengan metode Bina Marga. Metodologi dalam penelitian ini, yang pertama adalah metode pengambilan data. Pengambilan data diperlukan dalam sebuah pembahasan. Pengambilan data sendiri langsung dilakukan dengan pengamatan lokasi, wawancara, dan data-data pendukung seperti data untuk keperluan analisa dalam software AutoCAD Civil 3D, seperti data kontur dalam bentuk soft copy, hasil pengamatan topografi. Adapun metode yang kami gunakan yaitu metode kepustakaan, yaitu dengan mengacu kepada kajian-kajian dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada maupun literasi-literasi, dan data primer yaitu data yang diperoleh sendiri berupa lokasi proyek yang akan ditinjau. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang mencakup 1. Data lalu lintas spesifikasi desain perencanaan geometri jalan meliputi lebar rencana jalan, kecepatan rencana jalan, dan panjang ruas. 2. Data topografi lokasi pekerjaan yang akan dibahas. Kemudian metode analisis data. Yang pertama yang digunakan yaitu metode Bina Marga dan metode AutoCAD Civil 3D yang akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Dalam mentrase jalan pada peta topografi, bertujuan untuk membuat lokasi jalan pada peta dari titik awal dengan koordinat X, Y ke titik akhir dengan dihubungkan garis sumbu as jalan. Untuk trase jalan, pada perencanaan ruas jalan ini mengikuti trase jalan yang sudah ada atau yang sudah direncanakan dan atau dibuat. Next. Dalam perencanaan alinyemen horizontal, langkah pertama yaitu menentukan bentuk tikungan pada titik perpotongan. Kemudian menghitung jari-jari R tikungan. Selanjutnya menghitung panjang lengkung busur lingkaran pada tikungan circle, tikungan spiral, circle, spiral, dan full circle. Kemudian perhitungan pelebaran pada perkerasan pada tikungan. Selanjutnya perhitungan kebebasan samping. Dan terakhir membuat diagram super elevasi. Next. Menghitung alinyemen vertikal, yang pertama yaitu membuat potongan vertikal pada sumbu jalan yang terdapat lengkung vertikal cekung maupun lengkung vertikal cembung. Kemudian membuat lengkung parabola sederhana pada potongan vertikal tersebut. Kemudian menghitung besarnya pergeseran dari titik pusat perpotongan vertikal ke lengkungan vertikal atau EV. Kemudian menghitung panjang lengkung vertikal LV. Selanjutnya menghitung perbedaan kelandaian A sama dengan
gradien 2 kurang gradien 1. Dan terakhir, menghitung panjang lengkung vertikal berdasarkan jarak pandang atau S, berdasarkan penyinaran lampu kendaraan, rasa tidak nyaman kepada pengemudi. Next. Penomoran stationing panjang jalan adalah memberikan nomor pada interval-interval tertentu dari awal pekerjaan. Caranya adalah dengan dimulai dari 0 plus 000 yang berarti 0 km dan 0 meter dari awal pekerjaan. Penggambaran desain geometrik jalan, yang pertama itu menggambar perencanaan geometrik jalan yang dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan dan membandingkan dengan hasil dari perhitungan dan desain aplikasi AutoCAD Civil 3D. Kemudian pengumpulan data, seperti kontur lokasi berupa data soft copy hasil pengukuran topografi, nantinya menjadi acuan dasar penentuan garis trase yang akan didesain. Terakhir, pengoperasian aplikasi AutoCAD Civil 3D dan memulai dengan memasukkan data kontur jalan dan kemudian melakukan pendesainan rencana geometrik jalan dengan memasukkan data-data perencanaan jalan lainnya. Next. Kriteria desain dari jalan yang kami desain, yang pertama itu nama proyek Jalan Alternatif Jalan Raya Anyar, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, STA 0 plus 000 sampai 3 plus 365,62. Lokasinya di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Adapun klasifikasinya yaitu fungsi jalan kolektor sekunder, kelas jalan 3A, medan jalan datar atau kurang dari 3%. Tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi, kecepatan rencana 80 km per jam, lebar perkerasan 2 kali 3,5 meter, lebar bahu jalan 1,5 meter, E normal 2% dan E max 8%. Next. Adapun berikut adalah gambar dari peta kontur dan trase jalan alternatif dari jalan yang kami desain. Berdasarkan Bina Marga, jalan yang perlu dilengkapi penggunaan median adalah 2 arah dengan 4 lajur. Sehingga untuk jalan alternatif ini, kita tidak perlu dilengkapi dengan menggunakan median. Selanjutnya untuk nilai super elevasi normal ditentukan sebesar 2%, dan untuk super elevasi maksimum sebesar 8% sesuai dengan ketentuan Bina Marga. Next. Adapun berikut penggambaran desain geometrik jalan dari titik ke titik berikut dengan koordinat-koordinatnya. Selanjutnya adalah metode Civil 3D pada anyaman horizontal. Yang pertama itu ini adalah cara pembuatan tikungan circle spiral dengan Civil 3D. Pertama itu kita dengan menu geometri editor lalu pilih untuk yang free circle spiral dengan memasukkan jari-jarinya, dan desain kita ini menggunakan jari-jari 300. Dan begitu juga untuk pembuatan tikungan full circle dengan sedikit memilih menu yang berbeda. Kita masukkan dengan menu pilihan free curve fillet, kita memasukkan desain kita adalah jari-jari untuk full circle 1200 meter. Lalu kita juga bisa menginput desain kecepatan rencana yang akan dipakai. Dengan memasukkan data tadi, kita langsung bisa menentukan hasil perhitungan super elevasi. Berikut adalah rincian dari hasil perhitungan super elevasi. Dan berikut adalah rekapitulasi dari pembuatan lengkung horizontal dengan jari-jari SCS 300 dan jari-jari full circle 1200 dengan lengkung peralihan di SCS adalah 66,667 meter. Selanjutnya adalah perhitungan alignment horizontal dengan metode Bina Marga. Bisa kita dilihat dalam slide ini, panjang ruas sebelum ada lengkung. Next. Selanjutnya, perhitungan sudut azimut dan tikungan, di mana sudut azimut merupakan arc tangan dari X per Y, dan perhitungan untuk sudut tikungan atau sudut bearing bisa ditentukan dari pengurangan dari sudut azimut tersebut. Dan kita masuk dalam perhitungan alignment horizontalnya. Yang pertama, untuk diketahui dalam perhitungan alignment horizontal, kita menentukan panjang bagian lurus yang telah ditentukan dalam Peraturan Bina Marga tahun 1997, di mana panjang bagian lurus ini ditentukan dari fungsi dan medan jalan. Di sini bisa kita lihat, kita memilih fungsi jalan kolektor dengan medan jalan datar didapat 2 meter. Kemudian kita mencari panjang jari-jari minimum.
yang telah ditentukan dengan kecepatan desain kita, yaitu 80, ditemukan jari-jari minimumnya 210 meter. Kemudian kita juga mencari jari-jari tikungan yang tidak memerlukan lengkung peralihan. Biasanya ini digunakan untuk lengkung full circle. Ditentukan melalui kecepatan desain yaitu 80 dan didapat jari-jari minimumnya 900. Untuk alignment vertikal spiral, circle spiral dengan metode bina marga, yang pertama kita harus menentukan kecepatan rencana dan jari-jari tikungan. Rumusnya bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Kemudian kita menentukan derajat kelengkungan dan super elevasinya. Selanjutnya kita menentukan LS, di mana LS dapat kita tentukan melalui tingkat pencapaian perubahan kelandaian dan berdasarkan gaya sentrifugal. Yang terakhir berdasarkan waktu tempuh LS, di mana waktu tempuhnya 3 detik. Dari ketiga ini kita dapatkan LS yang paling maksimum. Kemudian kita menentukan theta S dan delta C. Selanjutnya kita juga menentukan LC. Setelah menentukan LC, kita menentukan panjang lengkung, di mana panjang lengkung merupakan LC plus 2LS. Lalu menentukan ES, YS, dan selanjutnya kita menentukan pelebaran di tikungan yang diakibatkan oleh off-tracking, pergeseran, jarak as ke bumper depan, dan selanjutnya kita menentukan lebar perkerasan di tikungan. Dan yang terakhir, kita menentukan kebebasan samping di tikungan. Untuk alignment vertikal full circle dengan metode bina marga, yang pertama sama seperti di circle spiral, kita menentukan kecepatan rencana dan jari-jari tikungan. Untuk rumusnya bisa dilihat dalam slide berikut ini. Kemudian kita menentukan derajat kelengkungan maksimum, dan super elevasi. Selanjutnya kita menentukan panjang lengkungan LC, dan menentukan lengkung peralihan fiktif atau L aksen S, yang ditentukan berdasarkan pencapaian perubahan kelandaian, berdasarkan gaya sentrifugal, dan berdasarkan waktu tempuh. Diambil nilai LS terbesar. Kemudian kita mencari jarak ke TC. Selanjutnya setelah mendapat TC, kita mencari jarak PI ke lengkung atau biasa disebut EC. Dan selanjutnya kita menentukan pelebaran jalan di tikungan sama seperti circle spiral, yaitu yang diakibatkan oleh off-tracking, pergeseran, jarak as ke bumper depan, dan lebar perkerasan di tikungan. Dan yang terakhir, next, kita menentukan kebebasan samping di tikungan. Berikut perbandingan perhitungan dengan lengkung horizontal secara manual dan Civil 3D. Bisa dilihat bahwa dari jarak, radius, ST awal dan ST akhir, hampir semuanya mengalami kemiripan. Yang berbeda hanyalah di ST awal, dengan kekurangan 0,01.